211304108 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung Angkatan 2021. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video praktik mengajar keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Eka Sofia Agustina, SPD NPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Punya sehat ya? Alhamdulillah. Udah pada sarapan kan? Alhamdulillah. Bagus ya, usahakan terus sarapan sebelum kita mulai beraktivitas supaya kita tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Ya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, apa baiknya kita buat terlebih dulu ya. Siapa di sini kakak kelasnya? Dina. Baik. Ayo Dina, dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya untuk kelas yang telah memimpin doa. Baik. Semoga dengan doa ini sampai hari ini dapat bermanfaat ya. Amin. Baik, Ibu akan menceritakan hadir. Di sini ada yang tidak masuk. Mungkin ada, Bu.
Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini tidak jauh berbeda dengan pelajaran pekan lalu ya. Ada yang masih ingat pekan lalu kita belajar mengenai teks apa? Teks ceramah, Bu. Benar sekali. Rina masih ingat? Kayaknya bukan teks ceramah deh. Oh ya udah Bu, teks ceramah ya. Ada yang masih ingat apa pengertian teks ceramah? Ayo Al-Azhar. Teks ceramah itu teks yang berisi tentang menceritakan informasi yang paling Benar sekali. Al-Azhar ya, dikasih nilai ya. Lebih semangat dalam belajar. Kemudian teks ceramah itu kan ada strukturnya ya. Siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Strukturnya itu ada pembuka, isi, dan penutup. Benar sekali Vivi. Masih ya. Benar sekali ya tadi jawaban dari Vivi dan Al-Azhar mengenai pengertian dan struktur teks ceramah. Jadi pengertian teks ceramah itu merupakan suatu penyampaian informasi untuk memberikan nasihat ataupun petunjuk dari khalayak ramai. Jika dalam struktur teks ceramah itu terdapat tiga struktur. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Dalam pendahuluan itu ada pengenalan isu, kemudian isi itu berisi mengenai sudah mencakup ya semua argumen-argumen dari sang pembicara. Kemudian penutup itu berisi penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks ceramah ya pada hari ini. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Kaidah kebahasaan teks ceramah itu ada berapa? Ayo siapa yang tahu? Anggapannya? Rina? Vivi? 4? Yang lain? Ada yang lain yang mau berpendapat? Dulu Bu. 5 Bu. Waduh, kebanyakan 5 ya. Benar sekali Vivi. Baik. Kaidah kebahasaan itu ada 5. Yang pertama itu menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang pertama yakni saya ya, saya seperti aku begitu. Kemudian teks ceramah juga seringkali menggunakan kata-kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak. Seperti hadirin, hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak. Dalam contohnya dalam acara pengajian ya, seperti halnya kita mengikuti kajian atau pengajian di desa masing-masing. Contohnya seperti ini bisa dibacakan Rina. Yang mana tahu ya? Yang pertama, yang kaidah pertama. Menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kata ganti orang pertama yaitu saya, aku. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Contohnya hadirin yang berbahagia kalangan terpelajar dengan julukan titik-titik. Ya, siapa yang mau memberikan contoh yang lainnya? Ini yang tadi ada hadirin ya yang garis bawahi. Anak-anak mungkin ada yang ingin memberikan contoh? Ya Bu, ya Azhar, silakan. Baik, saudara-saudara sekalian yang berbahagia pada hari ini, ini bukan nanti orang tujuannya itu yang saudara-saudara ya benar sekali. Ada lagi yang ingin berpendapat? Sepertinya cukup ya. Baik, kita lanjutkan kepada kaidah yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Ya. Nah, di sini contohnya ada kata infleksitas.
diartikan sebagai kata yang hanya digunakan dalam bidang tertentu dan terkadang tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Contohnya, intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Bagus sekali Vivi. Jadi di sini contohnya ada kata intensitas ya. Nah, jadi terkadang orang-orang yang belum paham atau orang-orang yang awam gitu ya tidak tahu apa artinya kata intensitas gitu ya. Jadi dalam kata-kata teknis yang berkenaan dengan topik yang dibahas itu seperti kata intensitas tersebut ya. Selanjutnya yang ketiga ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Bisa dibacakan contohnya Azan? Contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berasa baik disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mana mereka. Baik, di sini berarti yang digarisbawahi kata sebab. Artinya di sini ada akibat, kemudian ada sebabnya, gitu ya. Baik, yang kedua ada menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu seperti memprihatinkan, memalukan, gitu ya. Kemudian ada juga. Nah, contohnya di sini ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Prasangka, saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Nah, di sini prasangka itu merupakan kata kerja mental. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kaidah yang terakhir itu menggunakan kata kerja persuasif. Kata-kata kerja persuasif seperti hendaknya, sebaiknya, perlu, dan harus. Nah, contohnya di sini yang digarisbawahi oleh Bu, mari berupaya bersama untuk meningkatkan kesadaran pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Artinya di sini mari itu untuk mengajak gitu ya, mengajak halayak ramai untuk kita sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Baik, anak-anak bisa membuat kata-kata kerja persuasif tidak dalam teks ceramah. Coba kalian tulis di buku kalian masing-masing kata kerja persuasif. Coba nanti Ibu akan mengetek satu-satu. Ibu beri waktu 2 menit ya. Sudah ya, atau belum? Belum, sudah coba ini. Azan, benar sekali. Azan udah bagus ya. Kemudian Rina kurang nih, harusnya tadi kan kata kerja persuasif, mari gitu ya. Adanya mengajak. Pipi sudah Bu. Apa coba bacakan? Ayo buang sampah pada tempatnya. Bagus. Kan ini contohnya udah ayo buang sampah pada tempatnya gitu ya. Coba yang lain. Ayo makan. Misalnya ayo kita ramaikan untuk mengunjungi panti asuhan atau kita ramaikan untuk selalu bersedekah gitu ya. Anak-anak di sini sudah
Baik, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Waktu terakhir pekerjaan kapan, Bu? Waktu terakhir pekerjaan nanti malam jam 12. Cukup ya? Cukup ya? Ya, cukup. Baik. Mohon perhatiannya anak-anak. Sebelum Ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu. Izin bertanya, apakah ada perbedaan antara kaidah bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Baik. Pastinya ada ya, Bu, ya, perbedaan antara kaidah berbahasaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu pastinya ada perbedaan. Setiap bahasa pasti memiliki aturannya masing-masing, namun juga terdapat kesamaan ya, antara itu struktur kalimatnya ataupun ejaan dari bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu, sepertinya. Dengan sepertinya mengarah ya. Coba kita tepuk pagi siang malam dulu ya. Coba 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ngantuk itu dinanya, fokus. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Udah ya. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan kalian refleksi berupa 3 soal. 2 soal atau 3 soal nih? Mau Dua aja, Bu. 2 aja ya. Coba keluarkan kertas 1 lembar. Oke ya, selesai ya. Sebutkan nomor 1, sebutkan salah satu kaidah kebahasaan yang penting dalam teks drama. Oke ya. Kalian lihat video yang Ibu berikan tadi, yang linknya ada di Salindia. Nanti Salindianya Ibu akan berikan kepada kalian supaya kalian bisa menganalisis dan mendengarnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendahuluan dalam sebuah teks drama? Sudah? Artinya hari ini tugasnya ada 2 ya, yang tadi Ibu berikan, yang menganalisis dan yang sekarang tugasnya mengerjakan 2 soal. Dikumpulkan di Google Classroom ya, Google Classroom kita. Batas waktunya nanti malam jam 12 ya. Ingat jangan telat, karena ini masuk pada tugas pertama kita. Jadi anak-anak ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi yang sudah kita pelajari? Ya, Bu. Jadi Tadi sudah dijelaskan bahwa teks drama itu memiliki 5 kaidah bahasaan. Tapi yang saya ingat cuma 2. Yang pertama, kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Kemudian yang kedua itu kata buat mengajak seperti mari, ayo. selanjutnya ada lagi yang ingin menyimpulkan? Memberi kesimpulan? Itu cuma Vivi yang ini yang paham. Oh, tapi sama orang ya, Bu. Ya, silakan Azan. Jadi teks drama itu kan tadi kan dibahas tentang teks drama, cuma fokusnya itu pada kebangsaan.
juga gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan kata kerja persuasif. Minta juga dilakukan Al-Azhar yang bersifatnya mengajak seperti sebaiknya, hendaklah, ayo, ya. Paham ya semuanya? Sambung. Rekan-rekan sekalian, juga akan ingin menekankan kembali bahwa pembelajaran kaidah kebahasaan adalah proses berkelanjutan. Maka kalian teruslah berusaha untuk meningkatkan kemampuan menulis dan berbicara kalian supaya kalian bisa menulis atau memperkaya kosakata kalian dalam jenjang yang lebih tinggi nantinya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kata-kata motivasi ya sebelum Ibu mengundurkan diri dari kelas ini. Ibu akan memberikan kata-kata motivasi. Ayolah cita-cita kalian sendiri lagi, jangan sia-siakan perjuangan orang tua karena orang tua pastinya memberikan atau menaruh harapan besar pada kalian. Baik, Ibu rasa cukup pertemuan kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu pamit ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Azhar dengan NPM 211304182 sebagai observer lisan dari Solveig Aulian Sahira pada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil dari keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yang dilakukan oleh Lutfia. Yang pertama adalah menarik perhatian siswa. Di sini Lutfi sudah memilih posisi di depan, di belakang, di tengah, lalu memilih kegiatan membaca, lalu menyanyikan lagu nasional dan juga ice breaking. Lalu untuk penggunaan media, Lutfi menggunakan PPT dan pola interaksi yang bervariasi, baik guru maupun siswa, guru maupun siswa ke siswa. Lalu untuk menimbulkan motivasi, Lutfi sudah melakukan teknik kehangatan dan keantusiasan kepada peserta didik dan juga memperhatikan siswanya. Lalu untuk memberikan acuan, Lutfi sudah mengemukakan tujuan batas-batas yang batas-batas tugas, menyarankan langkah-langkah yang dilakukan, meningkatkan masalah pokok yang dibahas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan untuk membuat kaitan, Lutfi sudah menjelaskan konsep atau pengertian sebuah bahan yang diperinci. Sedangkan untuk menutup pembelajaran, Lutfi sudah meninjau kembali merangkum inti pembelajaran, membuat ringkasan. Di bagian mengevaluasi, Lutfi juga sudah mengaplikasikan ide baru dan pada situasi lain, mengapresiasi pendapat siswa sendiri, memberikan soal-soal tertulis maupun tulisan, dan juga memberikan refleksi akhir pada pembelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan.